Pengajian kita kali ini bertema mendidik diri, itulah pendidikan di atas pendidikan. Umumnya dipahami, kalau kita bicara pendidikan, umumnya orang memahami bahwa pendidikan itu hanya untuk orang lain. Ya toh? Orang lain dia mesti dididik. Anak, murid, istri, itu yang mesti dididik. Sedikit orang yang memahami bahwa sesungguhnya mendidik diri sendiri itu lebih prioritas daripada mendidik orang lain. Karena pada dasarnya ajaran Islam ini diturunkan untuk masing-masing orang. Pada dasarnya ajaran Islam diturunkan oleh Allah untuk diamalkan dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pribadi. Keislaman kita tidak dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Keislaman orang lain kita tidak pertanggungjawabkan. Jadi mendidik diri sendiri lebih prioritas. Mendidik diri sendiri dalam bahasa Arab disebut at-tarbiyah dzatiyah. At-tarbiyah dzatiyah. Sebagai mukaddimah dari kajian ini, mari kita mentadabburi secara singkat firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 20 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan kamu berpaling darinya sedang kamu mendengar. Pada ayat 20 surah Al-Anfal ini Allah memerintahkan orang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu artinya tidak ada iman tanpa ketaatan. Dek napa tuju tepeta aku dek tataati ki puang Allah Ta'ala andrengi surona puang Allah Ta'ala. Tidak ada iman tanpa ketaatan. Kemudian Allah berfirman, wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan berpaling, jangan mengabaikan perintah Allah dan Rasul sedang kamu mendengarnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya perintah ini. Karena sesudah Allah memerintahkan kita taat, kita dilarang berpaling. Jangan taat hari ini berpaling besok.
Bahkan ada yang taat di waktu pagi, berpaling di waktu sore. Jangan. Taatlah terus-menerus. Jangan ada usaha-usaha untuk berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul pada saat kamu mendengar petunjuk Allah dan Rasul itu. Kemudian di ujung ayat 20 ini Allah berfirman, wa antum tasma'un, sedang kamu mendengar. Ini memberikan pelajaran bahwa kita diwajibkan untuk selalu mendengar nasihat. Kita harus mendengar pengajian. Tidak boleh berhenti mendengar pengajian. Tidak boleh berhenti mendengar nasihat kebenaran. Dari mana dipahami? Dari kalimat tasma'un. Tasma'un fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari' artinya menunjukkan pada kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ya, fi'il mudhari' menunjukkan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Itu artinya mendengarlah sekarang, mendengarlah yang akan datang. Tidak boleh bosan mendengar nasihat. Sebentar akan dipertegas lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau satu kali di satu bulan orang dengar pengajian, sebenarnya belum cukup. Belum mengamalkan fi'il mudhari'. Tasma'un. Mestinya tiap hari. Bahkan tiap jam. Majelis berdua, bertiga di medsos, mestinya kita selalu mendengar nasihat. Tasma'un. Sekarang dan yang akan datang. Terus menerus. Nah, ada orang bertahun-tahun baru dengar pengajian satu kali. Astagfirullah. Hari Jumat nanti mau diqamat baru baku dorong-dorong masuk. Dosa. Biar khutbah Jumat tidak bisa tonna dengar. Astagfirullah. Hadir simatu mengoros. Mulai khatib mengucapkan hamdalah nangoro sampai ditutup. Tidak ada. Kesalahan besar. Apalagi ibu-ibu. Jarang masjid membuka sholat Jumat untuk ibu-ibu. Tambah tidak ada mina dengar nasihat. Banyak majelis taklim, bukan pengajiannya yang ditonjolkan, nyanyi-nyanyinya. Betul atau benar ibu? Siapa anggota majelis taklim? Elok-kelon nami. Salatullah. Joget-joget. Apa tandi-tandi baju seragam nih? Waduh. Bagaimana? Mana mitu tasma'un? Mendengar kisah nasihat dalam bentuk, dalam teknis bagaimana saja, tapi kita harus mendengar nasihat dari Allah dan Rasul. Kemudian ayat 21. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu mencontoh orang yang mengaku telah mendengar padahal sebenarnya tidak mendengar.
karena tidak mengamalkan nasihat yang didengarnya. Maksudnya, tujuan mendengar nasihat adalah untuk diamalkan. Tujuan tama pengajian, tujuan tama rengkalinga papangaja agama serekuan mengina di pugau anu purer yang kalinga. Tapahan nih. Kalau mendengar saja tapi tidak mengamalkan, itu namanya tidak mendengar. Itulah perbuatan Yahudi, Nasrani, orang musyrik, orang munafik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kalau ditanya orang munafik, kau dengar? Kau dengar ji. Tapi dia tidak amalkan. Dia tidak amalkan. Berarti hakikatnya tidak mendengar. Jangan contoh orang yang seperti itu. Artinya kita mendengar nasihat dan mengamalkannya. Ayat 22 ancaman. Inna syarrad dawabi indallah. Sungguh sejelek-jelek makhluk hidup yang bergerak dalam penilaian Allah. Baik. Sejelek-jelek makhluk hidup. Nah, olok-olok makhluk hidup toh. Ada manusia syarrad dawab. Syarrad dawab bi'indallah. Siapa mereka? As-summu. Orang yang tuli hatinya. Bukan telinga kepalanya tuli, bukan. Telinga hatinya tuli. Keras. Tidak masuk nasihat. Hatinya tidak mendengar nasihat. Hati-hati yang sengaja tidak mau ikut pengajian. Hati-hati yang sengaja tidak merasa penting dengar pengajian. Jangan-jangan hatinya tuli. As-summu. Itu sejelek-jelek makhluk yang bergerak. Tania yang makadafong alatang. Atau ikut di pengajian tapi tidak masuk. Itulah orang yang ikut pengajian tapi cerita. Itulah orang yang ikut pengajian tapi main HP. Itulah orang yang ikut pengajian tapi tidur. Tuli hati. As-sum. Yang kedua al-bukmu, bisu. Bisu hatinya. Bukan mulutnya bisu, hatinya bisu. Maksudnya tidak mengucapkan kebaikan dalam hati. De tohan ang kanafaompo kila de senge diatin nasinya numajak mina faompo diatin. Tidak mengamalkan amal-amal hati. Itu orang bisu hatinya, al-bukmu. Ini diancam sejelek-jelek makhluk hidup yang bergerak dalam penilaian Allah. Wal-iyadzu billah. Hati-hati. Alladzina la yaqilun. Mereka tidak pernah memikirkan nasihat yang disampaikan. Tidak tafakkur. Ini ancaman orang yang tidak pernah tafakkur. La yaqilun. Sejelek-jelek makhluk. Dia nak fikir ya agak di fawang, ya agak dia pengajaran. Labu bawang. Yang kapan nasi tahu matoi makedah. Pertama dia tahu masuk dia beo. Ya naro. Dia nak temu. Ini orang yang mati hatinya, mati akalnya. Sejelek-jelek makhluk melata. Bahaya. Apa penyelesaiannya? Apa penjelasannya? Apa penyesalannya penghuni neraka nanti ibu, bapak? Di surah Al-Muluk ayat 10 dan 11.
Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Al-Mulk ayat 10. Penghuni neraka nanti berkata, sekiranya kami mendengar baik-baik, sekiranya kami mendengar baik-baik nasihat-nasihat agama di dunia, atau kami fikirkan apa yang kami dengar agar kami bisa amalkan, tidaklah kami menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Coba lihat. Yo tetiai mareng kalinga fapangaja, ya rega mareng kalinga mui tafidena fikir igan kan nadek na fugaui ranaka. Ranaka onrong ngarewekeun. Mari kita sadar, mari kita sadar. Nah sekarang, bagaimana kita mengamalkan ini ayat? Bagaimana kita membumikan ayat-ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, agar ayat ini tidak hanya menjadi teori. Bagaimana dibumikan, bagaimana diamalkan? Inilah pengamalan, mendidik diri. Jadi pengamalan surah Al-Anfal ayat 20 sampai 22 adalah at-tarbiyah az-zatiyah, mendidik diri sendiri. Mari kita perhatikan. Pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Agama Islam nasihat. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ad-dinun nasihat. Apa maksudnya? Apa maksudnya agama Islam nasihat? Seluruh ajaran Islam adalah nasihat. Perjamaah, yang dimaksud nasihat bukan hanya kalau kita mendengar seperti ini. Sesungguhnya semua ajaran Islam berisi nasihat. Akidah nasihat, ibadah nasihat, akhlak nasihat, zikir nasihat, tilawah Al-Quran nasihat, jelas. Semua ajaran Islam adalah nasihat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat. Oleh karena itu, mari kita menasehati diri kita. Dan mari kita saling menasehati dengan mengamalkan ajaran Islam sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Setiap kita sholat, mari kita merasa dinasehati oleh sholat kita. Setiap kita bersedekah, mari kita merasa dinasehati oleh sedekah kita. Setiap kita berzikir, mari kita merasa dinasehati oleh zikir kita. Terus seperti itu. Iya. Apalagi kalau memang mendengar nasihat. Memang mendengar nasihat seperti ini, mari kita betul-betul merasa ternasehati. Engkau tahu? Barangkali ngapa pengajar, nasengitane alina difangajari. Betul atau benar? Iya, mendengar nasihat orang lain na ingat, oh ya nurul asop, ya nurul. Tidak. Kita mendengar nasihat dari orang lain, dari para ulama, tujuannya adalah untuk menasehati diri kita. Untuk menasehati diri kita. Jadi, baik kita sendiri yang mengamalkan Islam, mentafakuri Islam, menasehati diri,
begitu juga menerima nasihat dari orang lain. Tujuannya adalah untuk menasehati diri kita. Kita juga mesti memberi nasihat, berbagi nasihat. Karena kita ini bisa menasehati diri karena mendapat nasihat dari orang lain. Jadi supaya orang lain juga menasehati dirinya, kita mesti menasehati dia. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Ya toh? Mari kita saling menasehati dalam kebenaran, kesabaran, kasih sayang, saling bernasihat. Tafangajari aleta, tafangajari fadat tarufatau, matarima ki papangaja untuk tafangajari aleta. Seperti itu. Itulah pengamalan ad-dinun nasihah. Yang kedua, nasihat itu bertujuan untuk pendidikan. Mohon diperhatikan. Kenapa mesti ada nasihat? Kenapa kita mesti saling menasehati? Kenapa kita mesti menasehati diri? Agar kita mendidik diri dan mendidik orang lain. Kita berpengajian agar kita mendidik diri dengan pengajian. Kita menerima nasihat kapan dan dimanapun, tujuannya adalah pendidikan, at-tarbiyah, at-tarbiyah. Kenapa? Kenapa nasihat bertujuan pendidikan? Karena nasihat itu tujuannya adalah perubahan. Nasihat itu tujuannya perubahan dari yang tidak baik kepada yang baik. Kalau ada orang dengar nasihat tapi tidak berubah, itulah yang dimaksud la yasma'u. Degan, kalau tulili tema pengaja, aku mau tahu cinta berlebihannya pada dunia, sekenya, takburnya, hasadnya, pamer auratnya, maka fina berubah ini. Dan biasa mu mangkali ngapa pengaja, tandanya tidak mendidik diri dengan nasihat. Orang yang mendidik diri dengan nasihat berubah. Itulah tobat, itulah hijrah. Berubah dari yang tidak baik kepada yang baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum dari yang tidak baik kepada yang baik sampai kaum itu melakukan perubahan pada pribadi masing-masing. Pribadi. Kalau mau melihat masyarakat kita baik, masing-masing kita harus berubah. Karena masyarakat adalah kumpulan pribadi. Tapahan? Aja Allah Ta'ala ingin sini dituntut berubah. Ini berubah. Ini berubah lebih baik. Seorang istri jangan menuntut suaminya lebih baik kalau dia tidak berupaya lebih baik. Apaan? Suami jangan menuntut istrinya lebih baik kalau dia tidak mau berubah kepada yang lebih baik. Terus begitu. Terus begitu. Tujuan nasihat perubahan. Tujuan nasihat perbaikan. Ada yang rusak mesti diperbaiki. Dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita. Itu nasihat. Islah
islah, perbaikan. Apa yang dirasa rusak dalam diri kita, itu mesti diperbaiki dengan nasihat. Tujuan nasihat, peningkatan. Tidak merasa puas dengan kondisi iman, dengan kondisi amal yang ada sekarang. Tidak. Harus ditingkatkan. Yang sudah baik semakin baik. Apa hikmahnya dalam Al-Quran? Berulang-ulang memerintahkan orang beriman untuk bertakwa. Ada juga ayat orang beriman disuruh beriman lagi. Apa itu? Peningkatan. Magen aku urusan lino, kagak tau puas di urusan linona. Muelo ni mate. Cinroko-rokon ni linomu pana pikiri. Tapi peningkatan iman, peningkatan takwa, tidak ada yang jelas. Tidak ada yang jelas. Tujuan nasihat, peningkatan. Tujuan nasihat, pengembangan. PKM. Nah, ini PKM. Makanya orangnya PKM harus PKM. Kru PKM harus PKM. Betul-betul pribadinya lebih baik, lebih berkembang. Dan semua orang wajib PKM. Pengembangan kepribadian muslim. Itu tujuan nasihat. Penguatan. Nasihat itu penguatan. Loyo-loyo ki, lemah-lemah ki, minta dinasehati. Atau nasehati diri sendiri. Ya tuh sidi ku malemah ki, pede mabela ki, pura dinasehai. Jak bawa. Diceramai jaki itu. Astagfirullah. Ajak na dia kutana. Ajak na dia di ustaz. Pasti tu tania dia lo ena waki. Agak melong, elo kama kutu. Oh tiada. Elo kama sabodo, elo kak lari. Oh. Mestinya nasihat itu menguatkan. Kita minta dikuatkan dengan nasihat. Kita minta dikuatkan menghadapi tantangan dengan nasihat. Ibu, bapak, itu kalau anak tak lemah-lemah di pesantren, aja tetap paturusi ki. Dengan alasan tidak sampai hati, nanti tidak betatonji. Tidak. Ta doakan sambil ta maksimalkan nasihat. Jangan langsung pasrah sama anak tak. Banyak orang tua pasrah sama anaknya, ujung-ujungnya menyesal. Tak kuatkan ya anak tak dengan nasihat. Yang ki begitu nah, itu yang terbaik, tenang ki. Ada istilahku, mohon maaf, sekarang ini lebih banyak orang tua santri lebih cengengin anaknya. Astagfirullah. Pokoknya lebih tanata makiasel di pesantren. Nah lebih majabe kina anata. Lebih mudah ki rapu. Waduh. Tidak begitu ibu, bapak. Kita saling menguatkan. Tak kuatkan ya anata dengan nasihat. Nasihat itu bertujuan penyempurnaan. Bagaimana supaya semakin sempurna keislaman kita? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Agama ini sudah sempurna. Kita mesti mengamalkan Islam sesempurna mungkin dalam kehidupan ini. Itu semua tujuannya nasihat. Dan itulah esensi pendidikan. Apa itu pendidikan? Ini semua. Perubahan, perbaikan, peningkatan, pengembangan, penguatan, penyempurnaan kepribadian. Itulah pendidikan. Dan itulah yang mau dicapai dengan nasihat. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mari kita renungkan.
surah An-Nisa ayat 66 sampai 68. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wal hadainahum siratan wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wal hadainahum siratan mustaqima. Apa itu? Ayat 66 pertama menjelaskan bahwa nasihat mesti diamalkan. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Amalkan nasihat. Yang kedua, kalau nasihat diamalkan, lakana khairan lahum, pasti kebaikan. Pasti kebaikan yang didapatkan. Tidak ada jeleknya mengamalkan nasihat, tidak ada. Dia gajana di pugau pepangajae, wanu patuju mua, dia gagal. Dia cuma teru-teru itu diruntuh. Lakana khairan lahum. Sebaliknya, tidak mengamalkan nasihat, kejelekan. Menolak nasihat, kejelekan, keburukan. Nah mau ni lawan ada, ya rotoma pengajae majak batena. Wah, kan biasa orang menolak nasihat. Bukan nasihatnya kutolak, tapi karena caranya. Tidak. Biar cara orang bernasihat tidak baik. Kalau diterima nasihatnya yang baik, tetap baik bagi kita. Apa? Tetap baik bagi kita. Yang berdosa dia. Yang berdosa dia karena salah caranya menyampaikan. Tapi kita yang menerima isi nasihat yang benar, tetap baik bagi kita. Masya Allah. Apalagi kalau caranya memang benar. Ini gak tahu siapa memang teru gara-gara tiap metode ngajari. Ika na cau kesing batena na bitta mapangaja. Maya gamu to tolai. Ya ro, to mata ruwa yatinna. Jangki masuk di situ. Lakana khairan lahum. Apalagi wa asyadda tathbita. Nasihat akan meneguhkan, memperteguh pendirian kita dalam Islam. Kalau rajin kita dengar nasihat dan mengamalkan nasihat, kita akan semakin kuat. Bagaimanapun beratnya tantangan akan terlintasi. Kalau kita betul-betul mau mendengar dan mengamalkan nasihat. Wa asyadda tathbita. Apalagi wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Nasihat diamalkan pahala besar. Masya Allah. Surga balasannya di akhirat. Ajran 'azima itu surga. Iga tema-tema di surga. Udah tanah kisah di tasedi. Pada waktu mau kena, iga dia nami tahu di ranakai, mengaku mana kimi tahu. Tapi pengakuan mau masuk surga, pengakuan takut neraka tidak cukup kalau hanya di mulut. Bukti apa kesungguhan kita untuk masuk surga? Apa kesungguhan kita takut neraka? Amalkan nasihat. Dengarkan dan amalkan nasihat kebenaran. Wal hadainahum siratan mustaqima. Orang yang mengamalkan nasihat akan mendapatkan petunjuk untuk selalu melewati jalan lurus. Setiap kita baca surah Al-Fatihah, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku petunjuk. Tunjuki kami ya Allah untuk melewati jalanmu yang lurus. Apa tandanya? Bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Ihdinas siratal mustaqim. Amalkan nasihat. Mungkin milo doang ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia tafugau kifa pengaja agamae. Dia to nareki. Pak doang ngetap wangalah. Apaan? Yang dijanjikan oleh Allah. Wala hadainahum siratan mustaqima,
yang mengamalkan nasihat. Fa'alu ma yu'adzuna bih, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepadanya. Itu penjelasan surah An-Nisa ayat 66 sampai 68. 3. Pendidikan itu jangan selalu dibatasi dengan pendidikan formal. Ini penting. Pendidikan itu jangan selalu dikonotasikan pada bangku sekolah, bangku kuliah. Sehingga kalau tidak sekolah lagi, tidak kuliah lagi, tidak perlu lagi pendidikan. Salah besar. Salah. Pendidikan itu tujuannya bukan hanya nilai rapor dan nilai ujian. Mungkin ada yang bertanya, kenapa paling mau ada rapor? Bukan tujuan. Itu hanya alat. Itu hanya upaya evaluasi saja, bukan tujuan. Ada rapor di masa Nabi? Tanya dulu. Ada ujian formal di masa Nabi? Di masa sahabat? Tidak ada. Nanti dalam era modern untuk memudahkan evaluasi. Dan itu bukan bid'ah karena itu urusan dunia. Boleh sebagai bahan evaluasi. Tapi ajak lalu na difancaji tujuan. Termasuk ijazah, jangan jadi tujuan. Orang tua kalau ijazahnya anaknya terancam, apapun dibayar. Apapun dibayar. Tapi kalau kesolehannya anaknya terancam, no comment. Kenapa? Selalu orang tua berpikir kalau anak dapat ijazah itulah masa depan. Betulkah? Betulkah semua orang yang punya ijazah masa depannya cemerlang? Betapa banyaknya orang yang berijazah hamil di luar nikah, menghamili di luar nikah, itukah masa depan ijazah? Buka mata hati, ibu, bapak, buka mata hati. Lihat kenyataan. Yang mana penting, kesolehan atau ijazah? Berpikir. Aja anak kawilin peliki setan. Bukan membenci ijazah, tapi jangan jadi tujuan. Seakan-akan pendidikan selesai kalau itu semua sudah diperoleh. Apapun kerjanya, kongkane ijazahnya. Tahun itu. Jadi tanya tahu silam penita. Agak vale. Mudah sempaja tahu nih. Biar na lupa semua hafalannya kalau dapat ijazah orang itu. Astagfirullah. Salah besar. Tidak. Pendidikan itu mesti berlangsung seumur hidup. Pendidikan dalam Islam mesti berlangsung seumur hidup. Baik untuk diri kita dan untuk orang-orang yang wajib kita didik. Dan pendidikan terhadap diri sendiri, at-tarbiyah az-zatiyah, lebih utama di atas semua bentuk pendidikan. Yakin? Bagaimana bentuk pendidikan diri yang harus kita lakukan? Mendidik diri untuk mengalahkan hawa nafsu. Mari kita mendidik diri mengalahkan hawa nafsu. Tidak ada keselamatan kalau hawa nafsu diperturutkan. Tidak ada. Bicara surga, merindukan surga tanpa mau mengalahkan hawa nafsu, khayalan. Takut neraka tapi tidak mau mengalahkan hawa nafsu, tidak ada artinya rasa takut. Tetap masuk, naudzubillah. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dipagari neraka dengan semua yang disenangi oleh hawa nafsu, dan dipagari surga dengan semua yang dibenci oleh hawa nafsu. Paksa diri. Tidak bisa kita masuk surga dan terhindar dari neraka kalau memperturutkan hawa nafsu. Makanya kita mesti mendidik diri kita mengalahkan hawa nafsu. Menyucikan hati, jangan biarkan ada kotoran dalam hati. Kita mesti mendidik diri kita, hilangkan ketakburan, hilangkan iri hati, hilangkan cinta dunia berlebihan, hilangkan dendam, hilangkan. Itu memerlukan pendidikan, tarbiyah zatiyah yang tiada henti. Paksa diri untuk semakin patuh, semakin bertakwa kepada Allah. Itu pendidikan. Paksa diri semakin rajin ke masjid. Paksa diri untuk datang ke masjid sebelum azan. Jangan nanti di kamar baru berlomba lari dari rumah. Tidak ada pendidikan. Tidak ada pendidikan pada diri sendiri. Paksa diri menjauhi yang haram, paksa diri menjauhi riba. Ada orang dinasehati, jangan ambil bunga bank itu riba. Apa Nabi bilang? Itu jina riba kalau tidak dibayar ki. Siapa hari gurunya? Daripada itu pina jadi ki berusaha untuk kaya-kaya sedikit. Syauq kali ini menjadi kasias. Tidak. Asal ambil bunga bank itu riba, apapun alasan. Tahu dosa riba yang paling ringan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 72 pintu dosa riba. 72 tingkatan besarnya dosa riba. Dosa besarnya yang paling ringan sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Menjijikkan. Angandai mana nih mamala riba? Matabun riba. Papada mapangadik isi bawah tofajajiatta. Itu yang paling ringan. Berat. Dan ada satu lagi riba, bukan riba harta. Ternyata mencemarkan kehormatan sesama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba riba, lebih riba dari riba. Merendahkan sesama muslim lebih riba dari riba harta. La ilaha illallah. Tidak main-main. Tidak main-main. Dosa. Tobat. Mari kita paksa diri. Mari kita paksa diri untuk semakin patuh, semakin bertakwa kepada Allah. Apa tujuan pendidikan pada diri sendiri? Peningkatan takwa, kesucian hati. Kita mau mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, husnul khatimah, surga firdaus. Itu yang kita inginkan. Apa artinya semua ini? Apa artinya semua kesenangan dunia ini? Kalau kita tidak dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak diampuni oleh Allah, kalau kita su'ul khatimah, kalau kita masuk neraka, apa artinya ini semua? Tapi di sini terbuka mata hati kita, tapi pikir cedek, mau tepat mana gitu? Alhamdulillah, mau tepat mana nih? Tania nih munafik. Tapi di sini
Ini tujuan. Kenapa kita menyekolahkan anak? Ini semua yang kita mau. Kita harapkan mereka capai sebagaimana yang kita juga harus capai. Berhasil untuk muanne kianata di surga matu. Ya tuh. Barademu toga di antara kita sekeluarga tercecer ke neraka. Itu yang mesti jadi cita-cita kita. Mari kita renungkan firman Allah dalam surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan takwa dan kedurhakaan pada jiwa manusia. Lalu apa? Qad aflaha man zakkaha. Yang selamat, yang beruntung hanyalah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang membiarkan jiwanya kotor selalu. Acilakah? Terutama di akhirat. Bahkan sejak di dunia. Orang yang kotor jiwanya tidak bisa bahagia. Dia nang kena puas. Elobi matama susai dia lena dia nang anak tamai. Itu tanda kotoran hati. Nah susai mana? Dek gene na linona. Nah sentere mana dan le na tawe. Coba oding alena melok tuo maka jaji. Itu tanda kotoran hati. Itu yang dimaksud wa qad khaba. Tania di akhirat pi, pemula di linoi. Na fana dingi memen. Percayalah. Sebaliknya, orang yang suci hatinya, kamu jujana nih kira nama ita, magati na tepis, bahkan ada yang sampai ke tingkat betul-betul tidak disusahkan oleh dunia. Percayalah, ada orang yang sampai ke tingkat betul-betul tidak disusahkan oleh dunia lagi. Agi kaya tu nandre. Kota no, nafajai. Sampai begitu. Tanya makna di akhirat. Ada orang betul-betul tidak disusahkan oleh uang. Tidak disusahkan oleh uang. Orang yang dikaruniai iman yang kuat oleh Allah. Ada uang atau tidak, senyum. Ada uang atau tidak, ketawa. Ada uang atau tidak. Tidak ada masalah. Nangka tahu di tengah tungkupukan uang sinelona selu matana nataro tahu syapu magan napan tinro doi napa makada syapu ameng syapu to made semu ku syapu na ko nandra yafi naudzubillah. Ini qad aflaha man zakkaha, ini penting. Surah Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Coba. Kung bicara akhirat itawe, de nagagaguna-gunana warang parange si bawa anak eko yatongem di pancaji harapan. Harta dan anak tidak akan bisa menyelamatkan kita lagi di akhir. Dia dule pakai mas sogo, dia dule pakai ni madekeng, dia nagaga. Yang pada lirinoi, Saga wajaran iku bebas, muka salah. Muka anakku, polisi, tentara, macam-macam kok. Elo ki gareta ki fuang Allah Ta'ala. Dah ada. La yanfa'u malu wala ban. Jadi apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya hati yang sehat yang dibawa menghadap Allah itu yang menyelamatkan. Inilah tujuan pendidikan. Inilah tujuan kita mendidik diri sendiri dan mendidik anak-anak kita. Inilah tujuan pembinaan di pesantren Bapak Ibu. Inilah tujuannya na diundang ki pengajian. Ini tujuan. Agar dapat ki ilmu. Bagaimana cara mendidik diri. Dan bagaimana kita bekerja sama mendidik anak-anak tak semua. Untuk mencapai kesolehan seperti ini. Pada salamaki linoahnya. 4. Pendidikan terhadap diri sendiri semakin menguatkan keyakinan kita bahwa masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah.
Tidak ada yang bisa saling mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tidak ada. Tidak ditanya siapa sekelompokmu, siapa pimpinanmu, tidak. Iga pugau ia tu maduntu asele. Inilah inti. Inilah intinya sebenarnya. Kenapa kita mesti memprioritaskan pendidikan diri sendiri? Karena dega tania dosana tahu dilempak, tania to dosa tanah lempak tahu. Di akhirat Allah tidak menerima alasan taklid buta. Apa itu taklid buta? Ikut-ikutan. Bawite te pakurolo fuangnya toroku fugau, ode na tarime te fuang. Biar guruta, biar ustata. Kalau taklid buta ki Allah tidak terima alasan. Apalagi kau tadi iseng-iseng tu mai. Karena nafugolo na to di showe. Oh tidak. Tidak ada alasan. Tidak bisa, Allah tidak menerima kalau kita mempersalahkan orang lain gara-gara yanu, tidak. Pokoknya mari kita didik diri kita masing-masing, karena satu persatu kita akan diadili oleh Allah. Satu persatu kita akan diadili oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Aja musyoikan wa defa disengemu. Inna sam'a, coba. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dituntut mana matu jama-jamanna di akhir. Tania jama-jamanna tahu ditunturan. Coba. Di surah An-Najm lebih jelas lagi. Ayat 38 sampai 41. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang berdosa memikul dosa orang lain. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh manusia di akhirat kecuali hasil usahanya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Adapun usahanya mereka akan lihat semua. Tsumma yujazahul jazaa'al awfa. Kemudian dibalas dengan balasan yang sempurna masing-masing. Subhanallah. Degal. Tadi di kialeta. Apa dek nagaga mulle matu tu si pertanggungjawabkan. Kotanya toha pada kesolehatta. Tak pada ceni mana kita pada ceni. Kemudian sebagai penutup dari kajian ini, salah satu lingkup pendidikan diri adalah bagaimana mendidik diri ketika dapat musibah. Ya. Bagaimana kita mendidik diri kalau dapat musibah? Terkena sesuatu yang kita tidak inginkan. Banyak orang gagal mendidik diri. Sebagaimana banyak gagal mendidik diri ketika dapat nikmat. Tapi di sini khusus ketika dapat musibah. Nasabak megato tahu mun runtuh papi nyaman nasato alena na kena musibah. Ya toh? Ya naro. Mun kadoi na nasato marejing, makasiasi. Mun mega makanan rena nasato alena de gaga nudian rena. Itu tetap merasa kena musibah. Apalagi kau nak kena memang nyata-nyata malasa, nyata-nyata maga. Nah, bagaimana mendidik diri kalau kena musibah? Mari kita perhatikan ungkapan seorang ulama tabi'in, muridnya sahabat yang bernama Al-Imam Amir bin Shurahbil Asy-Sya'bi. Lebih dikenal dengan Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau mengemukakan ada 4 ungkapan keyakinan yang harus kita ungkapkan untuk mendidik diri ketika kena musibah. Perhatikan baik-baik. Pertama, beliau mengatakan, kalau saya kena musibah, alhamdulillah, annaha laisat fi dini. Saya bersyukur karena musibah yang menimpaku bukan musibah agama.
Masya Allah. Bukan di agamaku yang rusak. Musibah dunia ji. Semua musibah dunia kecil. Bahkan ada ulama mengatakan bukan musibah kalau hanya dunia yang terganggu. Bukan musibah kalau hanya dunia yang terganggu. Yang musibah itu kalau agama yang rusak. Karena itu mengancam keselamatan kita. Adakah musibah yang lebih besar daripada orang masuk neraka? Itu. Ikon kamu musibah lino kena ki ngerang ternyata agamaku. Alhamdulillah. Dek to na ganggu sempajakku. Dek to na solangi ki akidaku, ampe-ampeku. Itu yang kita ingat untuk mendidik diri kalau kena musibah. Dalam waktu yang sama, yang paling penting dijaga agar tidak tertimpa musibah agama kita. Pesan misalnya linota selalamuki ma berjama, lamuki ma pengajian, mengaji muki aja na di bale. Taruh ni salah berjama daripada de kuruntu doi. Salah besar. Jadi mendidik diri ketika kena musibah yang pertama, syukuri kotanya topa agamata nasolani. Jaga agamata. 2, kata beliau, ketika kita kena musibah katakan, alhamdulillah, musibah ini saya dapatkan sesuai ukurannya. Ulemu tahan. Banyak orang lebih berat musibahnya dari saya. Yang boleh jadi kalau saya ditimpakan itu saya tidak kuat. Allah masih sayang padaku. Allah masih sayang padaku sehingga memberiku musibah sesuai kesanggupanku. Apa mereka tahu kena musibah nasen ya lena ni kami nengelok mate. Padahal itu coba. Lau ki jappa-jappa di rumah sakit. Lau ki jappa-jappa di rumah sakit. Pasti kita mengatakan awena deh boleh gagal. Kepahitan-kepahitan yang saya rasakan ini tidak ada apa-apa. Kuyita yanu belum tentu kuya nak kenal. Padahal dia sabar, dia lebih kuat. Coba. Itu yang kita ingat untuk mendidik diri dikala kena musibah, kena ulemu tahan. Nama saya kapuang Allah. Yang ketiga, cara mendidik diri dengan musibah kata Imam Asy-Syafi'i, ucapkan bahwa Allah masih memberiku kemampuan untuk sabar. Masya Allah. Kesabaran yang saya dapatkan dari Allah. Dia kulle sabara sentena menede nareka sabara kepuang Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar, tapi kamu tidak bisa sabar kecuali dengan bantuan Allah. Ucapkan, syukuri kesabaran. Bahwa itu hidayah Allah, itu kekuatan dari Allah sehingga saya bisa sabar. Maka saya mesti bersabar agar Allah semakin sayang kepada saya. Yang keempat, ketika kita dapat musibah kita katakan, saya diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dibaca kalau dapat musibah. Musibah apa saja, bukan hanya kematian. Ini juga masih banyak yang salah paham di kalangan umat Islam. Kena kenai musibah nak kena innalillahi ika mati. Betul Ibu? Milo doa anak mati. Tidak. Apakah permulaan ayatnya itu? Wabasyiris sabirin, gembirakan orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah. Coba. Yaitu orang-orang yang kalau kena musibah, musibatun. Dalam bahasa Arab, musibatun disebut nakirah. Tidak pakai alif lam, musibatun.
itu maknanya musibah apa saja. Orang yang sabar, musibah apa saja yang menimpanya, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Repaki galasita, inna lillahi. Putus kisendalta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malasa yanata, mude panamate, baraja namate, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabe doita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua musibah. Semua musibah. Ada yang mau diluruskan. Inna lillahi tidak cukup. Banyak orang, termasuk sebagian orang terpelajar, di medsos biasa kita lihat, kalau dapat musibah, dengar musibah, langsung jina tulis inna lillah. Salah. Apa artinya inna lillah? Sungguh kita milik Allah. Kenapa nih? Lanjutkan. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kepadanya lah kita kembali. Itu. Yang dipotong-potong. Pada toko melodoaki. Jazakallahu khairan. Banyak saya lihat, banyak kita dengar, hanya bilang jazakallah. Tidak cukup. Jazakallah apa? Dua itu jazakallah. Boleh jadi khairan, boleh jadi syarr. Dikasih jelas. Jazakallahu khairan. Lebih-lebih astaga. Ucapan astaga dosa besar. Ibu, bapak. Bagaimana nih? Namun ustaz beratuang kali nggak makada astaga. Astagfirullah. Didi, ini perlu semua pendidikan diri. Dipandang enteng. Maruki kimatu Allah SWT. Rasulullah SAW. Salamaneng. Ada yang pernah menulis doa. Doa perjalanan BMW. Ditanya, apa itu BMW? Bismillahi majreha wa mursaha. Dosa besar. Astagfirullah. Lebih baik tidak usah tulis. Apa dia bilang? Daripada OTW, lebih baik OTW daripada BMW. OTW memang ada artinya. Sedang berjalan. BMW ayat Allah musingka-singka tidak benar. Tidak benar. Kalau motor melodoa yang motor kutunna. Tidak usah. Jadi lanjutkan. Setiap kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan bacanya ibu. Kata baca makwe. Inna lillahi wa inna lillahi. Mana nrofa dek nadidi kialena mak guru. Pertama inna lillah, yang kedua wa inna ilaihi raji. Inna lillahi wa inna lillahi. Agak nas. Ada lanjutannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berdoa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, pahalai aku pada musibah yang menimpaku. Fakiapalangi puang musibah kenaika wa akhlif li khairan minha. Sambayaka puang lebih makesinge. Masya Allah. Gantikan aku ya Allah yang lebih baik dari musibah yang engkau ambil dariku ya Allah. Sudah itu aja natan noko-noko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kurang ngajar lah. Kemutaro matamu. Ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sepuluh ni baro-baro tak telo doa. Yakin Allah pasti memberi yang lebih baik. Sabar. Itulah pendidikan diri ketika kita dapat musibah. Ingat 4 hal tadi ya. Bukan pada agama kita bisa jadi tahan,
mampu diberi kesabaran oleh Allah, dan mampu membaca zikir yang luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Demikian pelajaran kita, semoga bermanfaat tentang mendidik diri. Itulah pendidikan di atas pendidikan.